Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel aku, Daumi. Terima kasih untuk yang sudah mampir, sudah like, sudah subscribe semuanya. Kali ini aku membuat mangga puff. Yuk dicek bagaimana caranya. Yuk di sini, mari. Nah, sekarang aku mulai memetik mangganya dulu ya teman-teman ya. Ayo mari metik mangga, lalu aku akan imbuk. Nah, ini nih mangganya tuh aku udah dapet ya teman-teman ya. Mangganya sudah besar-besar dan tua-tua seperti ini nih. Ini bentuknya nih sudah buluk dan abu-abu seperti ini, tandanya mangga sudah tua teman-teman. Nah, sekarang aku sudah imbuk, aku angin-angin sebentar dulu. Sebentar lagi aku akan cuci dan aku akan kupas-kupas untuk membuat selai mangganya ya teman-teman. Ayo mari kita kupas-kupas. Nah, sekarang aku sudah berada di dapur. Kini aku ambil 3 buah mangga ya teman-teman, untuk aku akan cuci teman-teman. Ya, ayo mari kita cuci. Iya, cuci bersih-bersih ya teman-teman, supaya kalau jika ada zat-zat yang bagaimana gitu kita bersihkan. Nah, sekarang aku kupas, ini kupas mangganya ya teman-teman. Kuningnya nih mangganya sudah tua dipetik nih, jadi warnanya kuningnya begitu ya teman-teman, kuning jreng begitu ya teman-teman. Dijamin ini manis teman-teman ya. Nah, teman-teman, mangga sekarang sudah dikupas, mari kita potong ya teman-teman. Potongnya terserah suka-suka kalian saja mau seperti apa ya teman-teman. Nah, sekarang mangga sudah dipotong, lalu aku tampung di mangkok, kemudian aku akan blender teman-teman. Ayo mari kita blender. Nah, sekarang aku sudah masukkan ke dalam blenderan seperti ini. Jus, kita matikan dulu karena sudah halus. Aku taruh di panci teman-teman. Aku akan membuat selai ya. Ayo kita nyalakan kompornya, api sedang saja seperti ini teman-teman. Nah, setelah mendidih tuh meletup seperti ini, kemudian kita aduk teman-teman ya. Nah, jika tidak diaduk maka akan lekat begitu menempel di dasar panci ya teman-teman. Nanti akan gosong ya teman-teman. Sebaiknya begini, rajin-rajin mengaduk terus ya teman-teman seperti ini. Jangan males-males kalau kita lagi membuat selai mangga seperti ini ya teman-teman. Di sini aku tidak menggunakan gula teman-teman karena mangganya sudah manis. Nah, sekarang aku dekatkan ya teman-teman ya, ngesutnya supaya kalian bisa lihat apa sih, kayak apa gitu bentuk selainya. Nah, secara dekat ya. Ini secara dekat ya teman-teman, kita cek bagaimana sih kekentalannya begitu. Nah, seperti ini ngaduknya tuh sampai ke dasar begitu teman-teman ya. Tuh sampai ke dasar-dasar kita kerok-kerok begitu supaya ini sudah mulai mengental teman-teman ya. Tuh seperti ini. Masih jatuh tapi masih sebentar lagi teman-teman, belum cukup untuk membuat isian. Nah, sebentar lagi ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, nah ya bertambah waktu teman-teman. Nah, sekarang sudah mulai berkerak ya teman-teman ya. Ini keraknya lebih cepat jadi, tanda-tanda ini sudah agak mengering teman-teman ya. Nah, sebentar lagi kita mulai matikan teman-teman. Nah, sudah seperti ini nih, sudah menggumpal, tidak jatuh lagi jika kita cek nih ya. Tuh ya, tidak jatuh lagi kan teman-teman ya. Nah, seperti ini nih. Nah, ini kan menggumpal ya teman-teman, di dinding-dindingnya tuh menempel-nempel ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini tuh jika kita sudah matikan apinya, langsung kita tutup saja teman-teman pancinya. Setelah dingin barulah kita siapkan tempat teman-teman. Nah, sekarang sudah dingin kan ya, sudah aku siapkan tempat di sini nih. Ini jadinya hanya 275 gram saja teman-teman, yang 3 mangga itu. Nah, 3 mangga itu beratnya 1,5 kilo teman-teman. Dengan hasil selai mangganya cuma 275 gram saja. Nah, teman-teman, ayo kita mulai. Di sini sudah ada 1 butir telur dan ini selai mangga yang tadi sudah kita buat seperti ini. Nah, aku taruh dulu deh ya. Sekarang aku akan ngambil ini pastry, kulit pastry siap jadi, siap saji atau sudah jadi begitu, beli di supermarket di mana-mana banyak ya teman-teman. Yang sudah lembaran seperti ini, keping demi kepingnya ada sekat plastiknya teman-teman. Jadi memudahkan kita untuk membuatnya teman-teman, akan lebih gampang seperti ini ya teman-teman. Nah, ayo kita buat deh sekarang. Ayo mari sekarang aku akan pecahkan telurnya teman-teman. Ayo kita pecahkan telurnya. Oh ya teman-teman, jika kalian mau menggunakan gula pasir atau gula apapun boleh juga ya teman-teman, untuk menambah rasa si selai mangganya itu teman-teman ya. Nah, sekarang telurnya kita kocok teman-teman. Kita kocok lepas saja teman-teman. Terserah mau rata, kocok rata atau tidak ya teman-teman. Yang pasti harus rata ya teman-teman, supaya jika nanti kita aplikasikan tidak ada bergerindil-gerindil gitu teman-teman. Ayo sekarang selesai.
Nah, sekarang aku singkirkan dulu nih benda-benda yang ada di sini ya teman-teman. Sekarang aku akan hamparkan ini bahan kulitnya. Nah, seperti ini nih teman-teman lapisannya. Nah, ini nih menggunakan plastiknya ya teman-teman, biar supaya nanti kita mengangkatnya dengan gampang, tidak lengket di dasar seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kita tapkan, taruh di atas plastik bawaan dari pastry ini. Nah, dengan menggunakan pastry seperti ini akan lebih mudah teman-teman, lebih enak gitu menggunakan ini karena waktunya juga lebih cepat teman-teman. Sekarang aku potong ini ya dengan menggunakan pisau seperti ini nih. Nah, jika tidak ada pisau seperti ini teman-teman, bolehlah dengan pisau biasa ya, apa adanya di dapur lah teman-teman ya. Tidak harus menggunakan seperti ini. Dengan pisau pun lebih mudah teman-teman. Iya, potonglah dengan hati-hati teman, jangan sampai belok-belok begitu teman-teman. Nanti hasilnya akan belok juga ya teman-teman. Nah, selesai sudah memotong. Nah teman-teman, sekarang kulit pastrinya aku pindah di meja teman-teman. Nah, sekarang mari kita oleskan telurnya ini ke atas kulit pastry. Nah, kita aduk-aduk telurnya dulu teman-teman. Nah, ini nih mengoleskannya sebagian saja ya teman-teman, jangan semua dioles seperti ini. Jika kurang tebal kita ulang lagi, kita celup, kita ulang lagi ya teman-teman, seperti ini. Nah, adonan pastry sekarang sudah dioles seperti ini ya teman-teman, jadi hanya satu sisi saja nanti karena akan ditekuk supaya sebagai perekatan. Ayo lanjut untuk ke seluruh pinggiran seperti ini ya teman-teman. Pokoknya setengah saja teman-teman, ingat ya, setengah saja. Jika kita oles semuanya nanti dia tidak akan menempel teman-teman, karena basah ketemu dengan basah teman-teman. Jika hanya separuh yang dioles seperti ini, maka separuhnya kan akan kering, jadi lengket begitu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang aku sudah oles semua pinggirannya dengan telur ya teman-teman. Ayo sekarang mari kita isi dengan isian selai mangga yang kita sudah buat teman-teman. Ayo mari kita isi. Nah, ini dia selai mangganya. Kita ambil kira-kira 1 sendok teh begitu teman-teman ya. Nah, sekarang selai mangganya sudah terbagi seperti ini ya teman-teman. Pokoknya dicukupkan untuk semua adonan pastry ya teman-teman, dibagi rata begitu seperti ini nih. Nah, sekarang aku mau tutup ini teman-teman ya. Ayo mari kita tutup. Nih, ayo kita seleket atau kita congkel begitu teman-teman, dengan seperti ini kita tutup, kita lengketkan ya, kita rapi-rapikan tuh yang kira-kira kurang bagus begitu kita tempel ya. Gimana caranya deh supaya nempel begitu teman-teman ya, kita nggak usah kehabisan akal deh bagaimana caranya, nggak usah takut begini takut begitu, pokoknya nanti hasil akhirnya bagus aja teman-teman ya. Kita seperti ini, kita gencet-gencet dengan jari seperti ini nih. Nah, sekarang sudah selesai merekatkan dengan jari, kemudian aku akan membuat jejak-jejak di pinggirnya ya teman-teman, supaya ada corak begitu dengan garpu seperti ini, yang garpu yang telah dicelupkan ke telur kocok seperti ini. Nah, kita tap, kita agak seret teman-teman, kita tekan lalu seret, tekan seret, tekan seret, selanjutnya seperti itu ya teman-teman, supaya nanti hasilnya lebih cantik. Nah, sekarang sisi yang lainnya seperti ini, tekan seret, lalu celupkan ke telur lagi, tekan seret, begitu seterusnya teman-teman ya, sampai semua pastry ini selesai. Nah, sekarang aku satunya lagi teman-teman ya, kita dengan cara seperti itu, dengan cara yang sama semuanya seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang sudah selesai kita membuat jejak-jejak di pinggirnya ini. Ayo mari kita taruh di atas loyang yang sudah disiapkan. Ayo mari kita taruh. Nah, di sini aku sudah menyiapkan loyang yang telah dialasi kertas seperti ini. Ini kertas anti lengket ya teman-teman. Nah, sekarang mari kita taruh bahan mangga puffnya di atas loyang ini. Ayo mari. Iya, kita letakkan satu demi satu ya teman-teman. Pokoknya diefisienkan tempat ini supaya tidak ada yang celah begitu teman-teman ya. Kita rapi-rapikan seperti ini, bagaimana caranya pun supaya ini pas begitu teman-teman ya. 2 loyang sekaligus aku masukkan nanti ke dalam oven teman-teman. Nah, sekarang sudah selesai menyusun di atas loyang seperti ini. Kini saatnya aku akan oleskan dengan kocokan telur. Ayo mari kita oles di atasnya dengan kocokan telur seperti ini nih. Kita oleskan nih supaya
hasilnya nanti warnanya agak kecoklat-coklatan bagaimana gitu warnanya ya teman-teman. Jika tidak diolesi dengan telur maka warnanya akan putih begitu teman-teman. Pokoknya tidak terlalu menggoda begitu, tidak ada kecoklat-coklatan begitu. Nah seperti ini nih kita oles satu demi satu, pokoknya kita oles-oles ke semua adonan atau ke seluruh bahan puffnya ya. Yuk kita oles semuanya. Nah sekarang sudah selesai mengoles telurnya ya teman-teman. Ayo sekarang kita panggang. Nah sekarang aku sudah panaskan oven ini dengan suhu 190 selama 30 menit. Nah sekarang aku masukkan bahan puffnya. Ayo mari kita tutup teman-teman ovennya ya. Kita tutup selama 30 menit. Yuk tunggu 30 menit. Nah itu udah mulai bergelembung-gelembung teman-teman ya. Sebentar lagi kita akan angkat teman-teman. Nah 30 menit berlalu teman-teman, kita cek apakah sudah matang teman-teman. Ayo mari kita cek sama-sama, kita lihat hasilnya. Sudah coklat-coklat seperti ini. Ini pertanda puff mangga puffnya sudah matang teman-teman. Ayo kita cek, kita taruh di atas rak supaya dingin. Ayo mari. Nah sekarang aku sudah siapkan rak seperti itu ya teman-teman. Ayo mari kita taruh di atas rak ya. Kita comot ini dengan menggunakan spatula teman-teman, kita susun. Pokoknya jangan ditumpuk ya teman-teman menyusunnya ya teman-teman. Hati-hati kalau ditumpuk nanti akan benyek atau pesek seperti hidung aku teman-teman. Nah sambil menunggu mangga puffnya dingin, kini aku menyiapkan separuh buah mangga. Aku potong nih tengahnya seperti ini ya, kita belah atau kita potong, jangan putus teman-teman ya. Ayo kita potong. Ya kita potong dengan kerat tengahnya, lalu kerat lagi. Kemudian kita kerat sisi depannya lagi ya teman-teman, kita kerat lagi seperti ini, kira-kira 4 keratan begitu. Nah kita buat keratan lagi melintang seperti ini ya teman-teman. Nah ini dia hasil mangga yang telah dikerat ya teman-teman. Kita lenturkan seperti ini nih supaya cantik. Nah sekarang aku ambil mangga puffnya untuk menemani sepotong mangga itu ya teman-teman, atau separuh mangga itu kita temani dengan mangga puff ini ya teman-teman. Dan ayo mari kita taruh di piring. Nah inilah penampakan terakhirnya seperti ini teman-teman. Nah jika kalian punya mangga, sekarang kan lagi musim mangga tuh teman-teman, daripada di kulkas nganggur sudah berhari-hari, nanti lama-lama dibiarkan akan jelek dan hitam ya teman-teman. Coba deh dibuat seperti ini, bisa jadi ini jadi alternatif camilan ya untuk keluarga ya teman-teman semua ya. Sekarang aku mau coba potong supaya tahu bagaimana sih isi dalamnya. Ayo kita cek bagaimana isi dalamnya ya teman-teman. Nah cek tuh ya, pastry-nya berlapis-lapis teman-teman ya. Nah seperti ini. Nah selamat mencoba teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Sekian, wassalamualaikum. Aku coba mangganya. Manis, enak.